Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Effendi Haris dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perjanjian. Dari aspek hukumnya, perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kepada kedua belah pihak tersebut, dan di mana telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan manifestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada orang yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Nah, di sini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Sangat diperlukan yang dibuat tersebut harus memenuhi seluruh syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian, di mana salah satunya yang pertama adalah kata sepakat mereka yang mengikat dirinya atau konsensus atau agreement. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan sewa menyewa mobil. Nah, situ nanti terjadi pematokan harga, dan di situ nanti itu seperti kayak deal-dealan harga. Nah, setelah deal-dealan harga dari pihak debitur maupun kreditur telah mengatakan sah dengan nominal yang ditentukan, maka perjanjian tersebut telah dikatakan sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, terus yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau capacity. Nah, syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Lebih jelasnya pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Yang kedua, individu yang berada di bawah kemampuan, seperti contohnya masih anak-anak atau orang gila. Yang ketiga adalah wanita yang bersuami istri. Namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1993, seorang istri sekarang sudah dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang di dalam pasal 31 undang-undang tersebut menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan maksudnya itu adalah objeknya itu jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata, dalam artian dapat dilihat dan dinilai. Syarat pihak tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam pasal 1332 dan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nah, yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seperti contohnya, kita itu tidak melanggar tindak hukum yang lainnya. Seperti kita ketahui, kita dilarang membuat perjanjian antara jual beli seperti narkoba. Terus kita dilarang melakukan perjanjian jual beli barang-barang curian. Terus kita dilarang jual beli minuman beralkohol kepada yang belum cukup usia atau belum dikatakan cakap hukum. Nah, sebab-sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dari ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian itu dibuat. Nah, sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.